Kembali lagi bersama saya Dewi Kumala di Speak After Lunch dan juga kita masih membahas mengenai tema kita pada kesempatan kali ini yakni BLT Jurus Penyesuaian Harga BBM dan masih bersama dengan narasumber kita Bapak Dartanto. Bapak tadi mungkin belum sempat dijawab Pak, apakah kemudian dengan adanya BLT, Bansos, apakah ini sebenarnya sudah tepat sasaran Pak? Ataukah mungkin pemerintah harusnya lebih berfokus kepada peninjauan harga BBM bersubsidi ini sendiri Pak? Kalau saya sih lebih cenderung karena ini sudah terjadi ya, kita lebih fokus bagaimana mitigasi dampaknya aja. What's next ya Pak? What's next? Saya selalu berpikir forward looking ya, artinya kita berpikir ke depannya harus seperti apa. Tapi intinya sebenarnya kebijakan BLT, bantuan langsung tunai ataupun berbagai bantuan sosial ini sebenarnya bukan sekarang aja. Ini sudah dimulai dari tahun 2005 waktu itu pas Presiden SBY ketika menaikkan harga BBM. Itu ada cikal bakal pertama kali ketika dinaikkan orang dikasih BLT. Walaupun waktu itu banyak banyak keributan, tetapi akhirnya proses ini menjadi pembelajaran bagi kita dan saya rasa pemerintah dengan pengalamannya yang cukup panjang terkait dengan bantuan sosial, bantuan sosial langsung tunai ataupun bantuan pangan non tunai, menurut saya ini saya rasa pemerintah cukup siap lah dengan itu berdasarkan pengalaman. Dan juga perlu diingat waktu COVID kemarin kan pemerintah juga memberikan banyak bantuan sosial ya. Betul. Itu kan bagaimana mitigasi dampak COVID. Ini mirip-mirip lah sebenarnya. Tapi saya rasa dampak dari kenaikan BBM ini tidak sebesar dampak dari COVID gitu. Menurut saya memang ini adalah langkah yang tepat. Tetapi mungkin yang perlu jadi catatan adalah siapa yang berhak ini. Artinya memang kan data itu harus profilnya ya Pak ya, profilnya, jangan sampai salah sasaran. Salah sasaran. Oke, nah ini juga masih terkait mengenai kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi Pak. Apakah memang masyarakat harus tahu jika memang pemerintah akhirnya memang memutuskan akan membuat kebijakan penyesuaian dari harga BBM bersubsidi ini Pak? Saya rasa sih sebenarnya masyarakat itu tahu juga sih, udah karena udah ngerasa dari kemarin ya Pak udah ya, merasa dari harga kemarin, udah harga-harga yang di industri juga barang-barang udah naik, tetapi juga banyak berita kan sekarang semuanya melek media kan sebelum ini kan sebenarnya minggu lalu sudah orang pada ancang-ancang kan nanti malam nih mau setiap naik. weekend ya Pak ya. Weekend. Tapi saya rasa masyarakat juga sudah memahami bahwa lama-lama kan kita juga teredukasi. Ini yang menurut saya juga tidak ada kekhawatiran yang berlebihan sih menurut saya, asal memang pemerintah ini fokus mitigasi dampaknya aja, bagaimana kita agar bantuan langsung tunai atau bansosnya ini segera terrealisasi. Menurut itu langkah penting. Kalau ini sampai delay sampai seminggu 2 minggu itu yang bahaya. Ini yang penting cepat. Betul. Ini ya. Ini tapi saya rasa sih sudah Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan sudah siap dengan ini. Karena makin lama ditunda tentu saja uang yang dibakar makin tambah banyak ya Pak ya. Dan tentu saja tadi Bapak sempat menyebutkan bahwa memang BLT, Bansos atau apapun programnya ini memang pemerintah bertujuan untuk meningkatkan daya beli dari masyarakat yang mungkin terdampak karena adanya inflasi. Nah Pak, terkait mengenai dari Bansos ini sendiri Pak atau bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat untuk tetap menggerakkan perekonomian kita di tengah penyesuaian harga BBM bersubsidi. Nah, apakah menurut Bapak itu sudah saat ini masing-masing profilnya udah cukup tepat sasaran Pak? Ya, ini mungkin yang menjadi masalah terkait dengan bantuan sosial ini adalah masalah data ya. Data itu yang pertama, isu data, siapa yang berhak. Betul. Nah ini yang mungkin by name, by address atau nama tempat tinggalnya di mana. Tetapi yang perlu dipahami juga bahwa walaupun kita sering mengupdate data, karena kesejahteraan masyarakat kita itu gampang sekali naik turun. Ini yang perlu dicermati oleh para pemangku kepentingan ya, bagaimana menyiapkan data yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menurut saya coveragenya, apakah berapa persen yang harus dapat ataukah cuma 20% atau semuanya 40% terbawah yang kira-kira terdampak itu yang diberikan bantuan sosial. Ini yang memang perlu kajian mendalam. Tapi saya rasa berdasarkan pengalaman yang ada dan juga desain program yang ada, waktu kemarin COVID itu kan sebenarnya pelajaran yang penting bagi kita ketika bantuan sosial itu waktu itu diperlebar kan, bukan hanya kelompok miskin dan rentan, tapi benar-benar kelompok formal juga ada subsidi upah atau yang lain untuk pekerja-pekerja yang UMR lah. Nah menurut saya sih kebijakan yang di COVID kemarin itu bisa direplikasi di BBM ini gitu. Itu yang menurut saya perlu dilakukan.
Oke. Untuk memetakan juga kira-kira seperti apa profil penerima dari BLT tersebut. Nah Pak, kalau kita lihat bahwa memang sebenarnya kenaikan harga BBM ini sebenarnya adalah momentum yang baik ya Pak ya, untuk mungkin lebih memperkenalkan atau mensosialisasikan kepada masyarakat luas mengenai energi terbarukan. Karena kita tahu bahwa selama ini kalau kita melihat energi terbarukan, ESG itu kayaknya mahal Pak. Karena kita mungkin compare dengan BBM yang memang disubsidi oleh pemerintah dalam jumlah yang sangat besar. Mungkin pendapat Bapak? Saya rasa saya selalu berpikir bahwa setiap kejadian itu selalu menjadi kesempatan ya. Artinya ada memang peluang gitu. Artinya memang sekarang ini kan isu mengenai energi baru dan terbarukan itu kan selalu menjadi jargon ya. Betul. Implementasinya itu masih jauh dari harapan, dan juga kita selalu berbicara mengenai climate change atau perubahan iklim. Padahal emisi CO2 itu kan CO2 ini kan berasal dari BBM. Nah, menurut saya dengan kenaikan harga BBM ini menjadi momen bagaimana pengembangan dari energi baru dan terbarukan, misalnya solar cell, biogas maupun geothermal, itu keekonomiannya nanti pelan-pelan hampir mendekati kan. Kalau mendekati kan nanti memang bisa berkembang. Kalau misalnya kemarin harganya jauh kan, ngapain memakai energi-energi yang sifatnya lebih hijau kan, ini masalah duit aja kan. Betul. Kan kita nggak bisa bergerak ini karena memang kecintaan ke lingkungan itu bagus, tapi orang di kita nilai kan masih nilai ekonominya tetap gitu. Oke. Dan kira-kira apa Pak yang mungkin bisa digarap untuk pertama kalinya untuk mungkin diganjal dengan ini, kan tadi Bapak cerita bahwa yang satu mungkin dibilang harganya masih mahal, yang satu BBM yang selama ini disubsidi. Kira-kira apa Pak yang kalau saya kan selama ini kan berpikirnya bahwa ketika ada kenaikan harga BBM ini kan pemerintah pikirnya langsung bansos ya untuk yang kelompok menengah ke bawah. Tapi kita juga harus berpikir lebih maju dong. Harus ada declaration dari pemerintah juga bahwa ini loh sebagian dari subsidi saya alihkan untuk pengembangan energi baru dan terbarukan. Sisi riset ya Pak. Misalnya insentif, misalnya penggunaan solar panel di rumah tangga, atau mungkin beberapa misalnya bagaimana mendorong juga misalnya untuk pengembangan industri-industri yang ramah lingkungan. Ada insentif-insentif yang bisa diberikan sehingga ini inline gitu loh, sehingga bahwa kenaikan harga BBM itu juga bukan hanya masalah keuangan negara yang kantong jebol aja, tetapi kita berpikir jangka panjang bahwa ini dilakukan, dibangun sebuah narasi, ini dilakukan memang kita ingin menuju sesuatu yang sifatnya ya masa depan ekonomi Indonesia yang hijau, inklusif dan berkelanjutan gitu. Sehingga kita bisa mendorong yang kita sebut namanya transisi energi kan. Bagaimanapun ini kan global movement. Kita memiliki transisi dari energi dari yang fosil menjadi renewable menjadi energy. Lebih hijau ya Pak ya. Dan juga mungkin ini salah satu campaign yang memang sedang ingin dicapai oleh pemerintah, yakni net zero emission sebelum tahun 2045 kalau nggak salah ya. Baik pemirsa, perbincangan kita masih akan kita lanjutkan kembali. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Speak After Lunch.